Selamat siang. Pada perkuliahan siang hari ini kita sudah sampai di pertemuan kedua Sabtu 25 September 2021. Di jam ini kami ingin memberikan materi tindak lanjut dari pertemuan kemarin dari file yang sudah kami upload berupa rencana perkuliahan semester ini khusus untuk pemrograman jaringan adalah sebagai berikut. Kami yang mendampingi yaitu saya sendiri, Edi Yulianto, yang mendapatkan tugas dari pihak akademik STMIK Himsa untuk mendampingi perkuliahan mata kuliah pemrograman jaringan. Pada pertemuan kali ini, untuk keterangan lebih lanjut seperti yang tampil di paparan ini, mata kuliahnya yaitu pemrograman jaringan, jumlah SKS-nya 3 SKS, dosen Edi Yulianto, waktu pertemuan yaitu Sabtu jam 2 sampai dengan selesai. Untuk tempat komunikasinya menggunakan Google Classroom. Deskripsi untuk mata kuliah ini yaitu mempelajari konsep-konsep jaringan pada layar aplikasi dan teknik pemrogramannya menggunakan Java. Langsung saja untuk pertemuan kita hari ini ada beberapa informasi tentang kompetensi dari pemrograman jaringan. Yang pertama, diharapkan bisa memahami rekan-rekan mahasiswa kompetensi tentang hal berikut. Yang pertama yaitu memahami bagaimana internet bekerja, arsitekturnya, dan juga protokol TCP/IP-nya. Yang kedua, memahami bagaimana input dan output pada Java. Yang ketiga, mampu mengembangkan program klien dan server dengan menggunakan protokol user datagram protokol atau UDP dan juga transport control protocol atau TCP. Yang keempat, yaitu mampu mengembangkan aplikasi multi-thread. Yang kelima, yaitu memahami protokol hypertext transfer protocol atau HTTP dan mengetahui bagaimana mengakses World Wide Web menggunakan Java. Berikutnya, yang keenam, yaitu mampu mengembangkan aplikasi terdistribusi seperti Remote Method Invocation RMI atau Cobra. Yang terakhir yaitu mampu mengembangkan aplikasi jaringan berbasis web dengan menggunakan Java Servlet. Nah, beberapa materi yang terkait dengan unsur ini yaitu diantaranya berupa silabus, dan nanti untuk pertemuan ini kami bagi menjadi beberapa sesi materi. Diantaranya untuk pertemuan ini ada jaringan komputer dan protokol, TCP/IP atau IP address, port, socket, TCP, dan UDP, serta internet. Yang berikutnya yaitu pengantar jaringan di pertemuan berikutnya yaitu client server model, nanti insya Allah nanti minggu depan, middleware, konsep dasar web, HTTP, URI, URL, MEM, ini di pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu pembahasan tentang I/O dan stream. I/O dan stream ini berisi tentang file, input-output filter, dan reader. Selain itu yaitu pemrograman HTTP. Ada protokol HTTP, metode get dan post, INET address, URL, URI class atau URI class ya, HTTP server dan proxy server. Berikutnya yaitu pemrograman socket. Pemrograman socket ini berorientasi pada koneksi atau connection oriented. Yang berikutnya yaitu trading. Trading ini nanti mengolah tentang multi-threading dan synchronization. Berikutnya ada socket multi-threading, char, dan JDBZ. Ada add, insert, delete, edit. Pemrograman socket ini tentunya tadi seperti tadi sudah kita sampaikan yaitu connectionless oriented. Berikutnya materinya itu tentang komunikasi antar objek, ada object serialization, remote method, invocation. Di sini
membahas tentang konsep dan aplikasi. Ada lagi materi tentang Corba, yaitu tentang konsep dan IDL serta pemrograman Corba. Ada Java Servlet, yaitu membahas nanti konsep dan pemrograman dasarnya. Daftar pustaka yang bisa kita ambil dari beberapa buku referensi yang ada bisa menggunakan daftar sebagai berikut. Ada pemrograman client server dengan Java, yaitu penerbitnya Alex Media, dan juga beberapa buku-buku referensi lainnya seperti yang ada di daftar pustaka ini. Selanjutnya, untuk penilaian, kami khususnya untuk penilaian masih sama seperti dengan mata kuliah yang sebelumnya yang kami ampu. Untuk yang pertama, penilaian yang kami ambil dari presensi yang dilakukan oleh mahasiswa di tiap pertemuan lewat online ataupun nanti lewat tatap muka terbatas kalau diizinkan, ataupun lewat Vicon di kelas Room atau Google Meet untuk Viconnya. Dan berikutnya penilaian yang kedua yaitu penugasan. Penugasan ini yaitu dari pendalaman materi yang sudah diberikan. Tentunya ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa merangkum kembali materi yang sudah disampaikan dan bisa di recording dari materi apa yang sudah dikembangkan atau dicoba di rumah untuk praktek. Dan silakan pada saat panjenengan praktek atau Anda praktek, tolong bisa di recording sebagai nilai penugasan untuk komponen penilaian. Yang ketiga, penilaian yaitu untuk penilaian tengah semester. Nanti kita adakan evaluasi untuk penilaian tengah semester di pertemuan ke-6 biasanya. Yang berikutnya yaitu yang terakhir yaitu penilaian akhir semester, yaitu pada saat kita pertemuan ke-10 sebagai puncak dari perkuliahan kita di pertemuan ke-10 dari pemrograman jaringan yang kita kerjakan saat ini. Sedangkan untuk bahasa pendukung atau bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu menggunakan Java. Java ini sebagai informasi awal ini dibuat oleh Sun Microsystem. Alamatnya bisa rekan-rekan mahasiswa cek di java.sun.com. Sebagai proyek awal yaitu Green, ini berupa bahasa baru yang awalnya berupa OEK oleh James Gosling, kemudian oleh perusahaan Sun Microsystem diadopsi dan disebutkan di situ sebagai Java. Konsep Java menggunakan OOP atau sifatnya Read, Owns, Run, Everywhere dan mendukung multi-platform language. Jenis Java ini bermacam-macam. Di antaranya ada yang digunakan untuk servers servers and enterprise computer. Ini merupakan optional package-nya berupa Java 2, platformnya Enterprise Edition atau J2EE. Yang kedua yaitu Java 2 Platform Standard Edition atau J2SE. Yang ketiga ada optional package. Jadi ini sifatnya optional. Yang berikutnya lagi sampai dengan optional package yang kedua dan juga terakhir yaitu Java Card. Java Platform ini kita ambil dari Micro Edition dari Java ME. The Java Programming Environment ini tentunya berisi dari beberapa kompilasi untuk C+ yang sifatnya simple ya. Jadi tidak ada kepala filenya, macrosnya, pointer atau reference-nya atau union operator overloading-nya dan serta templates-nya dan lain-lain. Yang tentunya pemrograman Java ini berorientasi objek tentunya, yang mana didistribusikan oleh RMI, Servlet, Distributed Object Programming, dan juga beberapa unsur yang lainnya. Nah, ini kurang lebih beberapa seputar tentang Java Programming Environment.
Java ini sangat penting pada J2SDK. Maksudnya apa J2SDK? Seperti yang kita tampilkan di sini ada tulisan Java. Ini biasanya digunakan untuk mengcompiler, sedangkan Java yang kedua itu untuk interpreter. JDB ini untuk debuggernya, Java-nya digunakan untuk disassemblernya, applet viewer untuk penampilan appletnya. Java doc biasanya digunakan untuk generate documentation. Java itu untuk generate header bahasa C-nya. Jadi beberapa ini program penting pada J2SDK yang perlu kita siapkan. Yang kedua yaitu J2SE atau platformnya. Bisa kita lihat di sini banyak sekali platform yang dari Java language-nya. Secara rincinya sebagai berikut. Nah, nanti di sini ada beberapa unsur, ada tool-nya, tool IPS-nya atau development teknologinya, juga ada user interface-nya, ada juga integration libraries-nya, juga ada order based libraries, link and util based libraries, juga ada Java virtual machine-nya, serta yang terakhir yaitu platformnya rata-rata menggunakan Solaris, Linux, dan Windows, serta yang lainnya. Berikutnya ini contoh-contoh tool yang banyak digunakan untuk mendukung Java. Ada Java Creator, alamatnya yaitu www.gcreator.com, atau untuk Java Software Development Kit-nya, JDK-nya bisa menggunakan java.sun.com/javas/downloads /widget dan /jdk 6.js. Berikutnya ada netbeans 6.x, alamatnya itu netbeans.org. Nanti bisa masuk ke menu downloadnya di HTML. Yang berikutnya ada Eclipse-nya ada di alamat eclipse.org/download. Yang berikutnya ada UML editor menggunakan w*uml.sourceforget.net. Nah, ini seputar tampilnya. Nah, contoh berikutnya yaitu contoh program Java yang sederhana. Contoh program Java yang sederhana ada di sini saya contohkan yaitu public class Hello Java. Ini untuk menampilkan aplikasi di tulisan Hello Java, dan juga layoutnya nanti hasilnya yaitu Hello Java. Ada lagi salam kenal dengan Anda. Nah, di sini ada tulisan public class Hello Java, mengidentifikasikan dari yang akan kita tampilkan di layoutnya. Ada di sini kita tuliskan perintahnya public static void main string. Jadi tulisan ini berupa tulisan tipe datanya string, yang argumennya nanti di sistem keluarnya atau cetakannya nanti berupa tulisan Java tanda petik 2 antara sebelum hello dan tanda petik 2 setelah ada koma nanti ada tanda petik lagi 2 ditambah dengan salam kenal dengan Anda. Nah, ini layout dari program Java sederhana yang kita berikan contohnya ini. Selanjutnya, how are Java programs written? Ini yaitu tentunya tadi dari source code yang Java sederhana yang saya simpulkan tadi, yaitu intinya kita hanya menampilkan tulisan seperti tadi, Hello Java tadi. Nah, kalau tulisannya seperti ini, seperti contoh yang ada di tampilan ini untuk mendefinisikan kelas yang memuat tentang tulisan Hello World yang nanti disimpan menjadi helloworld.java. Nah, perintahnya bagaimana untuk nanti di source code-nya? Source code-nya ini berupa public class Hello World, public static void main string untuk ininya ya,
tipe datanya, database-nya, tipenya yaitu tipe string untuk karakter string ya. Yang berikutnya di sini nanti sistem outprint-nya yaitu untuk menampilkan tulisan hello world. Hello, world. Nah, ini langkah-langkah dalam nanti kita menuliskan contoh program Java sederhana. Nah, setelah ini dicetak, nanti akan dikompil tulisan hello world.java oleh ini ya. Nanti hasil akhirnya berupa hello world.class. Nanti untuk ini langkah-langkah untuk mengcompile dan ini untuk menjalankan run. Perintah run Java hello world nanti akan muncul outputnya yaitu hello, world. Berikutnya pengetahuan tentang informasi aplikasi Java. Ada unsur-unsur yang terkait dengan aplikasi Java ada 4. Yang pertama application. Application ini biasanya program standalone-nya di komputer. Dari aplikasi konsol sampai dengan GUI yang kompleks yang menggunakan javax.swing. Yang kedua yaitu applet. Applet ini program Java yang dijalankan di web browser atau client dengan menggunakan HTML dan Java. Ada lagi yang ketiga yaitu servlet, yaitu program yang melakukan generating isi web page namun berjalan di Java enable web server yang kemudian akan dikirimkan hasilnya ke klien. Dan yang keempat yaitu JSP atau JSF ya, application web yang berjalan di sisi di sisi server. The Java environment-nya ini bisa berupa browser application atau web service application atau local application atau other application. Nah, ini salah satu gambaran tentang program Java. Di sini ada Swing Enterprise, Java Bean, Java Server Page, ada JDBC, more lainnya ya, atau standar Java Package atau Java Virtual Machine, dan juga di bawahnya lagi didukung oleh operating system dari Windows, Solaris, Linux, dan lainnya. Biasanya pada saat kita menggunakan Java, perlu kita instalasi JDK-nya, yaitu kita bisa download JDK-nya, instalasinya seperti biasa, nanti tinggal kita set path dan Java home-nya, seperti contoh seperti berikut, yaitu set path sama dengan %path-nya, sama dengan %path, titik koma, your Java, ini Java yang kita miliki, bin directory. Yang berikutnya di set lagi untuk set Java home-nya. Set Java home yaitu your Java directory-nya. Nanti kita set juga di situ. Bisa juga dilakukan lewat Windows GUI, yaitu lewat menu control panel, nanti masuk ke system properties. Setelah itu nanti Anda bisa masuk ke environment variable. Nah, nanti bisa disetting di situ. Untuk instalasi JDK-nya, tipe data yang ada di Java itu terdapat beberapa tipe data primitif atau dasar. Di antaranya yang pertama ada numerik bulat berupa integer, byte, short, long. Numerik pecahan biasanya berupa float, double. Nah, ini tipe datanya. Sedangkan untuk tipe data logika biasanya menggunakan boolean, pilihan ya dan tidak, benar atau salah. Yang berikutnya lagi ada karakter, tipe data karakter atau char. Selanjutnya variabel konstantanya, contoh kelas coba, ini kita coba seperti ini, misalkan kita ingin menggunakan variabel konstanta atau tetap ya. Di sini perintah source code-nya kita tuliskan kelas coba, nama percobaannya ya, programnya, public static void main string, ini karakternya berupa string, dari argumen final in const-nya ini 12, konstantanya 12. Sistem outprint-nya yaitu nanti keluar hello world sebanyak 12. Kalau seperti ini ya, kan di sini sudah dibatasi, keluarnya 12 cetakan. Konstanta ini artinya apa? Variabel yang dinilainya tidak dirubah atau nilainya tetap. Pemberian namanya biasanya menggunakan huruf besar semua.
sedangkan kata kuncinya menggunakan final. Ini yang ada warna merahnya. Selanjutnya primitive dan reference type. Nah, ini contoh integer x sama dengan 3, ini tipe datanya yaitu x sama dengan 3, titik koma, atau integer y sama dengan x. Yang mana nanti akan dieksekusi melalui poin P. Seperti ini misalkan. Poin P sama dengan new point 2.3, 4.2. Poin T sama dengan P, maka poin P sama dengan new point 2.3, 4.2, atau poin T sama dengan new point 2.3, 4.2 dari segi primitifnya. Sedangkan dari segi castingnya, casting ini diperlukan ketika kita akan memaksa penyesuaian dari suatu tipe data ke tipe lainnya. Pada pemrograman berbasis objek, casting diperlukan untuk menyesuaikan suatu tipe objek kelas ke tipe objek kelas lainnya. Contoh untuk source code casting, di sini ada public class case, yang mana public class case ini kita tuliskan di sini yaitu berupa static void main string ini, yang mana terdapat data tipe data integer i, j, dan juga double r. Nah, di sini diproses i sama dengan integer kurung buka 9.0 strip 4 atau dibagi 4.0. Sistem akan mencetak hasil dari i itu tadi berapa. Nah, bagaimana dengan yang ini? Berapa hasilnya? Jika seperti ini, nanti hasil R-nya berapa akan muncul pada saat di compile. Nah, bagaimana juga yang ini? Berapa hasilnya? Kalau R sama dengan double I dibagi dengan double J. Nah, nanti ini akan kita cetak di perintah system out print line. Konversi atau casting ini berupa widening conversion atau integer A sama dengan 123, 123, 123. Atau float B sama dengan A, ini oke ya, sama dengan oke. Nah, narrowing conversionnya kalau long biasanya datanya seperti ini. Sedangkan integer B sama dengan A, compile error. Integer B sama dengan in A, yang ini oke ya. Dan juga seterusnya seperti itu. Konversi datanya bisa berupa seperti ini. Misalkan konversi string ke numerik. Nanti akan muncul dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Ini kalau kita untuk konversi tipe data ya, dari string ke numerik. Nah, ini contoh dari source code untuk tipe data dari program Java. Berikutnya untuk konversi tipe datanya ada desimal dan integer. Nah, ini contoh yang non-desimal integer. Berikutnya, number to string conversion. Ini mengkonversi dari angka ke string atau karakter ya. Ada di sini butuhkan beberapa tahapan. Di antaranya ada concatenation seperti berikut. Nanti dikompil di java.text.decimal format, give you press control over the formatting of number. Nah, ini beberapa contoh source code untuk kita memberikan kontrol untuk format dari nomor yang kita ingin perkenalkan di Java tentunya. Nah, di sini contoh-contoh untuk mengkonversi dari angka ke string atau ke karakter. Nah, saya rasa ini dulu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang pengetahuan singkat tentang materi pemrograman jaringan secara teori dan juga contoh-contoh program Java yang mungkin bisa kita lakukan untuk praktek mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih, mari kita tutup untuk pertemuan kita hari ini.
dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat siang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.